Yang ini juga yang gelombang 2 kan sudah kumpul dari Mekah. Nah, berangkat juga ke Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf. Jadi gelombang 1, gelombang 2 itu kebelet di Arafah. Untuk wukuf. Haji adalah wukuf di Arafah. Nah, ya tadi sudah berangkat jam 7 atau jam 9 atau jam 8 ya. Yang penting sebelum tergelincir matahari sudah di Arafah. Kemudian setelah tergelincir matahari kita mendengarkan khutbah Arafah. Setelah itu sholat zuhur dan asar, itu jamak takdim. Nah, setelah sore ya, setelah sore itu kita setelah makan malam jam 18 waktu sholat maghrib dan isya. Tapi kalau nanti ternyata mau diangkut ya tidak apa-apa, nanti kita di Musdalifah. Makanya Bapak Ibu harus selalu bawa alas untuk sholat. 9 kilo kita naik mobil lagi, kita menuju Musdalifah. Bapak Ibu Musdalifah ya, mengambil kerikil berapa itu? Lihat ya, 70 biji. 70 ingat. Setelah ngambil kerikil malam itu setelah jam 00 itu pergi ke Mina. Nah, letakkanlah itu di apa? Di pelontar jumroh. Ya, berangkatnya Allah baik. Terusnya sudah melontar Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai 7 lontaran, katanya dipikir balik ke ini bacanya Bu kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah dilayangkan. Jadi berangkatnya membaca takbir, kembalinya membaca takbir. Setelah tadi ya 11 kembali ke Mekah. Tapi masuk ini dulu, masuk hotel, kemudian taruh barang, lalu kita kawal sa'i tanpa ta'alul. Tadi sudah ta'alul di Arafah akhir. Nah, setelah waktunya gelombang 1 tawaf wada, mana dia? Pulang ke Indonesia, kan? Karena kemarin udah ke Madinah toh. Nah, gelombang kedua terus kemana? Gelombang 2 berangkat ke Madinah. Nanti ke Indonesia. Bapak Ibu, saya mau tanya, mikot umroh itu di mana? Ayo, kita cari dulu. Di mana mikot umroh? Kita kan nanti mau umroh. Nah, mikot umrohnya di Bin Ali gelombang 1 di Arafah, gelombang 2. Atau mungkin bukan di Arafah, mas di Jeddah kan? Nah, baru kita umroh. Umrohnya di mana Bu? Di sekitar Masjidil Haram. Ya, jadi umroh. Ada masjidnya, masjid kecil tuh. Bapak-bapak. Tempat haji itu di hotel. Nah, dari mana? Hotel Mekah. Setelah itu kita berhaji. Hajinya di mana? Hajinya di Arafah. Ini Bu, kemarin itulah. Ya. Jadi ini yang umroh. Nah, ikut umroh ya. Umrohnya di situ. Niatnya bacaannya Bu. Labbaik Allahumma umratan. Sama-sama Bu. Labbaik Allahumma umratan. Atau labbaik umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Aku sambut panggilanmu. Kalau niat haji dari mana tadi? Hotel. Bacaannya gimana? Allahumma haji atau di gelombang 1 lagi hotel. Bacaannya labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ingat bahwa umroh di sini ya kan, kalau haji di Arafah. Gimana Bu? Bisa diingat-ingat ya? Iya. Kemudian tadi mikot haji, niat hajinya di hotel. Kemudian berhajinya di Arafah. Mikotnya di hotel, hajinya untuk di Arafah. Nah, dari hotel berangkat naik bis.
apa ya? Tabarakallah lancar berangkat. Untuk yang nawai itu juga boleh. Silakan. Itu bebas saja. Persiapan ke Arafah, ingat mandi sunat ihram, berdoa niat mandi sunat ihram, kemudian berwudu, baca doanya sebelum dan juga wudu baru memakai ihram, berdoa niat dan sholat sunat ihram, niat sholat sunat ihram 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Qur'an, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Lalu 5 berdoa setelah sholat sunat ihram. Lalu berhaji, ya. Lalu berhaji, baru larangan-larangan atau itu baca semua. Kemudian kita berangkat naik bis sesuai nomor urut yang kita punyai. Dengan nomor ini 4, 6, 3, 7. Nah, ketika masuk Arafah membaca doa, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk Arafah, ya. Silakan kalau itu sudah punya sendiri, apa punya itu. Allahumma ilaika tawajjahtu. Kemudian ini area Arafah ya, Arafah itu seperti ini. Kita nanti di bagian mana itu nanti kita ikuti aja ketua rombongan yang tadi sudah dijelaskan tadi. Nanti kita dibawa paling jauh lokasi ya. Ketua rombongan sama ketua rombongan diajak di lokasi di mana. Nanti dilihat itu, oh ini nomor saya di sini. Ya. Boleh bawa identitas bendera-bendera itu nanti ya. Setelah turun dari bis, jamaah calon haji masuk ke bendera. Di sana ada Masjid Amirul, tapi itu untuk orang-orang sana. Kita cukup yang di tenda-tenda saja. Tenda di Arafah Dapat sarung. Iya. Seperti gunung, luar biasa. Tendanya juga semuanya ber-AC. Dapat tilam, dapat bantal, dapat sarung. Mudah-mudahan sekarang tidak ber-AC ya. 9 Dzulhijjah itulah kita buku. Ini saya katakan menjadi matahari mendengarkan khutbah. Itu setelah khutbah selesai maka kita tadi kan ngaji dan seterusnya silakan. Buku ya baca doa, kemudian berpikir tahlil ngaji silakan pada saat itu. Salat jamaah dan qasar, jamaah artinya mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Qasar artinya memendekkan rakaat sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, hanya zuhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, sholat isya 4 menjadi 2. Maghrib dan subuh tidak bisa diringkas. Ya, tidak bisa. Itu. Maka kalau kita subuh ya itu subuh saja tidak ada double. Tapi zuhur dan asar bisa. Tadi subuh ya tetap subuh 2. Asar ketika di namanya jamak takdim dan takhir. Takdim dilakukan pada awal, takhir dilakukan pada akhir. Jamak takdim itu zuhur 2 rakaat, baru asar 2 rakaat. Setelah zuhur qomat, terus asar. Begitu juga jamak akhir, kan melaksanakan pada waktu asar. Jadi bukan zuhur asar. Tapi tetap tidak boleh sholat asar dulu baru zuhur, tidak boleh. Sholat zuhur dulu baru rakaat, asar rakaat. Kalau melaksanakan di awal maka namanya takdim. Kalau melaksanakan di akhir yaitu asar namanya takhir. Itu juga maghrib. Sama takdim itu maghrib dulu 3 rakaat baru isya. Kalau jamaah takhir maka melaksanakan pada tempat waktu isya itu 3 maghrib 2 isya. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah ini ya kita ingat di sana nanti ketika sore pukul 16 itu ya kita keluar
bisa berdoa langsung dengan langit mohon pada Allah tentang ibadah kita mudah-mudahan yang Amin. Kamar mandi silakan sebelum masuk diperhatikan. Kalau nanti kamar mandinya bermasalah kita masuk, keluar ada yang sakit terus jeblos itu. Tapi sekarang dari sungai. Ini yang kita insya Allah nanti akan dibawa waktunya Bapak Ibu ya di kondisi-kondisi seperti itu. Orang sakit itu selalu diajak ke Arafah untuk apa? Di sana yang namanya safari hukum. Ada yang terbaring di dalam, ada yang diajak keluar, ya kan? Macam-macam kasusnya. Ya, seperti apapun, ya sudah yang sakit parah pun harus dibawa safari hukum. Karena haji itu di Arafah. Ini tidak bisa diwakilkan. Insya Allah tugasnya banyak. Tapi Bapak Ibu kan usah safari hukum ya. Bapak Ibu pokoknya hukum biasa saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah pada 9 Dzulhijjah sore hari itu masih sebelum maghrib silakan banyak-banyaklah berdoa ya, dipenuhi doanya dibanyak-banyakin. Insya Allah nanti doanya makbul karena di Arafah itu adalah tempat yang sangat makbul. Amin. Masuk 10 Dzulhijjah sudah hampir maghrib, maka kerjakanlah tadi yang dikatakan sholat jamaah maghrib dan jamaah terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kita nanti setelah itu kita pergi ke Musdalifah pada setelah maghrib. Untuk apa Bu tadi? Ambil batu. Ambil batu, ya, kerikil 70 butir. Nanti Bapak Ibu buat kantongan lah tiga ya. Jadi nanti untuk bawa pergi 7 jadi nyaman. Jadi sana. Tapi yang besar ada yang 70 itu sekaligus saja pakai plastik apa-apa. Kan? Kita Bapak Ibu berangkat menuju ke Musdalifah. Kemudian berangkat ke Musdalifah. Kita setelah dapat pikir kita menuju ke kelontaran. Bapak Ibu yang saya hormati, di sana terlihatnya banyak minum. Insya Allah sekarang sudah disiapkan banyak-banyaknya. Ini di Musdalifah sudah sholat, bisa juga sholat itu sama takhir dengan makhluk di Musdalifah. Ini nanti Bapak Ibu makhluk di Musdalifah ini ya tentu tadi dijelaskan, jangan lupa nanti naik bis ya untuk menuju ke Mina. Di sini kan tugas kita hanya mencari kira-kira 70 saja. Kan? Untuk dapat kira-kira kita nunggu berangkat ke Mina untuk melontar ya. Maka kita jaga kondisi kita. Tetap membawa makanan ya, makanan tidak. Karena apa kalau membawa makanan? Nah, seperti yang kemarin angkutnya terlambat itu bisa kelaparan. Kalau kelaparan mau ada kawan ya. Karena insya Allah kita akan melontar. Bapak Ibu, kita setelah di Mina, juga sholatnya begitu juga sama. Untuk apa kita akan melontar jumroh? Ini jamarat seperti ini bentuknya, Bapak Ibu ya. Baru jam 9 masih ada waktu sampai jam 12 selesai. Jamarat ya, pulang stop Aqabah ketiga. Ya, nanti lihat seperti ini ada tempat helikopter ya, kalau ada permasalahan atau ini lagi diatur dengan helikopter. Ini sampai 5 lantai ya, jamarat ini. Inilah tempat melempar untuk melontar lontar ya. Iya. Bersebelahan tuh. Yang di atas sana juga ada. Bekatnya bersebelahan ya. Ya. Yang dulu kan katanya Iya. ada tempat aja, makanya orang berebutan sebenarnya.
hati-hati kita gagal melontar. Nah, bentuknya sekarang seperti ini melontaran. Bapak Ibu, sekali lagi ya sebelum melontar jumroh Akobah itu kita baca takbir. Iya. Sesudah melontar Akobah baca Labbaik baru silahkan cukur rambut. Rambut ya. Silahkan ya. Ya melontar Bismillahirrahmanirrahim Akbar ya kan? Sampai terus lebar satu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti doa-doa yang dibutuh dibaca itu berangkat untuk melontar. Nah, ini zaman COVID melontarnya jauh-jauh ya. Zaman COVID aja bisa melontar juga. Nah, Bapak Ibu yang bisa hormati, kalau kita melontar jumroh itu jangan tiba-tiba kayak datang sini langsung melontar. Kita lebih baik geser ke sini, di sini saya longgar, lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan juga terlalu dekat dan juga terlalu jauh. Kalau dekat itu kita dari belakang biasanya kalau jauh melempar nggak nyampe. Depan ini. Ya. Kalau keringatnya kecil tidak apa-apa. Kalau orang hitam itu ambil kering itu satu bola itu. Oh, makanya supaya setannya itu mati gitu ya. Kalau saya lihat yang gitu Pak, aku saya mundur, ya. Nanti ada yang betul-betul kakak baru mau melempar dari belakang. Itu waspada ya, hati-hati ya. Insya Allah. Kalau sesama orang Indonesia biasanya sampai seperti itu ya. Itu melontar, Bismillahirrahmanirrahim. Kan nanti ini selesai baru maju latihan. Itu. Ini melontaran yang lantai atas, lantai 5 ya. Surah Akobah. Sekarang sudah dikasih tenda, jadi tidak terlalu panas. Tapi kita biasanya diletakkan pada lantai 1. Di bawah sana, di bawah tanah juga ada. Itu pelontaran untuk para raja dan tamu-tamu negara ya. Kelihatan dari bawah. Ini lapisannya empuk sekali Bu. Ya, jadi kalau terpukul karena jeduk gitu ya kan bisa aja tidak apa-apa. Kecuali yang di sini. Nah, ini ya. Bagus sekali. Kita tidak usah melontar yang dari sini, yang kalau kena melontar lewat tanah. Nah, setelah melontar kita kembali ke tenda. Apa istighfar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melontar nanti, ya ingat bahwa jaraknya kalau kita di Mina itu menuju ke pelontaran 2,5 kilo. Wah, biasa makanya Ibu kalau hari Ahad itu latihan jalan itu penting karena nanti sana tuh jalan terus. Tidak ada sini naik sepeda, tidak ada. Naik kursi roda ada jalan. Nah, setelah itu untuk tanggal 11 kan tadi sudah melontar tanggal 10, tanggal 11 pulang itu 7, Bismillahirrahmanirrahim 7 menuju ke Mustaq itu jaraknya 150 meter. Dan nanti kalau butuhkan bisa kita buat meteran. Setelah melontar, ayo kita ukur dulu, kan? 150 kurang lebih. Nah, dari Mustaq ke Akobah itu 190 meter. Berapa ini? 3 kilo lagi. 340 meter tambah 2,5 kilo. Betul. 3 kilo pulang balik sudah berapa itu? 60 kilo paling apa? Maka kita diperlukan sabar. Makanya bawa orang tua, teman-teman kita yang ada kesulitan ya kita sabar. Jadi ibadah kan ada yang dikejar dan sebagainya itu, kan? Bapak, adik lagi sampai tanggal 13. Bapak Ibu,
sudah melontar selesai sampai tanggal 13 masih kita kembali ke Arab, Mekah, lalu apa namanya tawaf di kan baru kembali ke hotel. Nunggu tawaf wada kembali ke tanah air berbangsa. Jadi tawaf wada dan balik harus terbang ya. Indonesia, sampai ke rumah tua ke Madinah tadi ya. Itu yang diingat baru setelah itu ke Indonesia. Jadi plus minusnya, kalau gelombang 1 itu melihat Madinah duluan, gelombang 2 itu melihat Ka'bah duluan untuk umroh, ya kan? Ini makanya Bapak Ibu, tanggal 10 Dzulhijjah itu ke pelontaran bawa 7 aja, kalau dibawa semua. Tapi ya dilebih lah, ya, jangan 70, bawanya ya dilebih dari 70. Ya. Kemudian tanggal 11 baru mulai ya, ini hari tasyrik 11, 12, 13. Hari tasyrik bawa kantong 3, 1, 2, 3. Ya. Baru dilontar. Dan 12 Dzulhijjah juga begitu. Sehingga dampak awal itu 49 ya, ini 20, 40 ya 29 ya. Kembali ke Mekah sebelum matahari terbenam. Nah ini kalau kita lapar awal atau lapar sehari tetap kembalinya ke Mekah itu sebelum matahari terbenam. Nah ada Bapak Ibu yang rupanya memang sudah sangat hafal haji. Ketika melontar jumrah Ka'bah, beliau tidak kembali ke pondokan tapi langsung ke Mekah. Itu apa? Untuk tawaf ifadah. Lalu balik ke Jeddah sendirian karena dia sudah tahu. Nah itu tidak usah, ikut aja yang diatur oleh kemenangan. Gitu. Kemudian gelombang 2 masih sampai ke tanggal 13. Nah, itu baru kembali ke sebelum matahari terbenam. Ya, jumlahnya beliau ternyata gelombang 2 itu 70. Itulah Bapak Ibu tentang bagaimana kita melaksanakan nafar awal. Itu ada 10, 11, 12, nafar sani 10, 11, 12 dan 13. Tanggal 10 itu adalah hari raya. Tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, bedanya kalau jumrah Aqabah yang tanggal 10 itu pakai kain ihram, pulang dibuka. Setelah itu baru pakai pakaian biasa untuk melontar yang tanggal 11, 12, 13. Itu. Makanya nanti kalau ke kalau Bapak Ibu berangkat itu koper gedenya itu diisi aja ransel ini ya kecil. Nanti di sana baru dipakai untuk menuju itu yang bangsanya mau ke Arafah itu.